Saya juga angkatan suami. Nggak ada urusan mau angkat. Yang kata Urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. kebiasaan. Kenapa? Nggak boleh begitu. Sepertinya Pak RT ini Aku sama ibu kesana. Sini. Sini. Ajar kalian. Ya udah. Ini ada pemerintahan di sini, Pak. Gereja. Orang Jokowi sendiri pun ngomong berhak beribadah. Enggak lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang Nggak ada. kayaknya ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya, Kalian leceh nggak? iya kenapa Bapak saya malu? Mau lebar kemana-mana. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, baru terjadi lagi pelarangan ibadah doa di rumah gitu ya. Jadi orang berdoa di rumah teman-teman sekalian, sembahyang. Orang Kristen biasanya sembahyang itu menyanyi. Mereka pakai gitar, pakai keyboard biasanya, menyanyi di rumah gitu ya, untuk menyembah Tuhan ya. Bukan untuk menyembah setan loh ya. Menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran agama kami. Sekarang terjadi lagi pelarangan. Oknum RT melarang karena katanya tidak ada izin. Lucunya teman-teman sekalian, apakah untuk ibadah di rumah, misalnya dia sembahyang di rumah, dia berdoa di rumah, harus ada izin IMB di situ? Ya, apakah memang umat Islam begitu? Dia sholat di rumah, ya musolanya ada musola, dia sholat di situ harus ada izin dulu. Dia atau mungkin di rumahnya sendiri, dia sholat di situ harus izin dulu ke RT bahwa dia mau ibadah gitu, mau sholat. Kan nggak lucu. Teman-teman sekalian, inilah kalau SKB 2 Menteri ini tidak direvisi, kandurun akan terus memanfaatkan itu untuk menindas ya minoritas. Dan terus terjadi yang namanya intoleran. Ya, ini kaum intoleran ini. Onta-onta ini. Ya, saya tidak tahu teman-teman sekalian, kalau sana di daerah saya terjadi, pasti ya ribut ini. Pasti terjadi masalah. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita simak dulu ya, seperti apa videonya yang ada berikut ini. Saya juga angkatan suami. Nggak ada urusan mau angkat. Yang kata Urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. kebiasaan. Kenapa? Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Sepertinya Pak RT ini Aku sama ibu kesana. Sini. Sini. Ajar kalian. Ya udah. Ini ada pemerintahan di sini, Pak. Gereja. Orang Jokowi sendiri pun ngomong berhak beribadah. Enggak lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang kayaknya ini. Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya, Kalian leceh nggak? iya kenapa Bapak saya malu? Mau lebar kemana-mana. Tidak baik-baik. Kami nggak prostitusi di sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe lah nggak Betul. boleh. Pengurus Kita lingkungan nggak ada saya. Beda. Hati loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu nggak boleh sembarangan. Masih deh. Kalau sudah jelas bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya izin sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau yang sholat dia bisa izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak bicara, tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa.
Nah makanya ketua FKB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan dulu bicara izin Pak. Nah oke. Terus Ya. apa sih? Kalau perizinan Nggak tempat izin, ini nggak jelas boleh. IMB yang kami terima. Bikin pusingnya. Kali bilang terima ini Ya. tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dari pengembang developer dan kita lah beberapa rumah tempat tinggal. Kita tidak Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar, bubar, bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan. Dan kita lihat bahwa di situ disebutkan oknum RT ya, sampai nuju-nuju muka seorang ibu-ibu di sana. Memang beraninya itu sama perempuan ini. Kurang ajar sekali teman-teman sekalian. Ya, kurang ajar. Ini kaum kadal gurun nih. Kandurun. Ya, kandurun. Begini sudah. Ya, mereka anti dengan ibadah Kristen. Mereka tidak suka dengan kekristenan. Itu setan yang tidak suka ibadah. Nah, RT ini apakah suruhan setan gitu loh? Ya, bisa jadi setan yang berkuasa atas hidupnya. Bubarkan ibadah orang Kristen, lagi doa mereka itu. Dia terganggu dengan itu. Biasanya pengalaman rohani kami, kalau kita berdoa memuji Tuhan, itu yang kejang-kejang, itu setan. Lah, kok RT yang kejang-kejang ini? Ya, ini lucu sekali teman-teman sekalian. Sangat miris lah, sangat miris. Maka teman-teman sekalian, kita hanya berharap bahwa hal ini bisa ditangani oleh aparat setempat ya. Itu jangan ada pembiaran lah. Ya, di Bandar Lampung kemarin juga terjadi oknum RT yang membubarkan orang yang sedang ibadah. Itu sebabnya dikatakan oleh Pak Abu Janda tadi. Bayangkan kalau itu terjadi, kita balik faktanya. Kita lagi sholat berjemaah, kita lagi beribadah kepada Allah. Lalu ada oknum yang tidak dikenal. Bubar, bubar, bubar. Belum ada izin di sini. Bagaimana perasaan? Ya bukan hanya bagaimana perasaan. Pasti demo dan orang yang melakukan itu mati di situ. Bisa mati. Ya. Karena katanya nanti menghina agama Allah. Menghina agama Islam. Itu orang Islam lagi sholat, lagi ibadah. Masa diganggu begitu? Pasti omongannya seperti itu. Dan langsung diseret kepada pihak kepolisian. Harus dihukum 10 tahun lagi. Ya. Jadi marilah pakai akal sehat. Pakai hati Anda, kalian semua itu bukan binatang loh. Kalian diajari dalam agama itu supaya kalian berakhlak mulia. Binatang saja nggak seperti itu loh. Dia menghargai gitu. Ya, ini malah manusia gitu. Kasihan sekali. Ya, saya berharap teman-teman sekalian, hal ini pemerintah cekatan ya untuk peduli. Minoritas terus ditindas gara-gara SKP 2 menteri. Ya, bahkan Abu Janda pernah juga sampaikan bahwa ada ribuan masjid, ratusan ribu masjid di Indonesia itu tidak ada IMB. Tapi orang Kristen tidak pernah demo-demo tuh. Orang Kristen tidak ganggu gitu. Orang Kristen ya biasa aja. Ya, bahkan di daerah saya teman-teman sekalian, 5 kali sehari masjid berbunyi. Pakai toa loh. Sholat kan 5 kali sehari. Itu terdengar seluruh daerah yang ada saya ini, yang saya tinggal, itu orang masyarakat Kristen tidak ada yang ribut itu. Orang masyarakat Kristen tidak ada yang protes, melarang, tidak ada. Bahkan kalau kita mau usut, bisa jadi juga tidak ada izin tempat ibadah. Orang Kristen tidak mau ganggu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Orang Kristen pegang itu. Karena kita di Indonesia beragam agama. Ya, beragam agama. Ada 6 agama telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Kecuali Kristen ini sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa tidak boleh ada di Indonesia. Ya mungkin masuk akal apa yang terus terjadi seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya minta teman-teman untuk bantu sebarkan supaya video ini viral dan cepat diproses oleh pihak kepolisian setempat. Dan kita berharap oknum RT-nya harus ditindas ya. Jangan diabaikan lagi. Jangan takut dengan tekanan massa seperti yang terjadi di Bandar Lampung. Kalau tidak bebaskan RT, mereka ngancam untuk perang agama.
Padahal RT-nya itu memang sudah ya mengacaukan ibadah loh. Masuk dalam pengkarangan ibadah orang lain. Tapi toh juga dianggap bahwa bukan penista agama. Ya. Biarlah keadilan teman-teman sekalian boleh ditegakkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk menegakkan ya keadilan di muka bumi ini. Khususnya di Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.